Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel NH Studio. Bersama saya Nur Hamidah. Learning kita hari ini kita akan membahas tentang Whole of Government. Apa itu Whole of Government? Tetap pantengin channel ini dan no skip. Berbicara konsep WOG, kita perlu tahu. Yang pertama, kenalan dulu dong. Tak kenal maka ta'aruf. Nah, untuk konsep WOG itu sendiri, yang pertama kita membahas tentang pendekatan. Pendekatan apa yang dilakukan terkait dengan WOG ini. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi. Apa itu? Pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Kemudian, kapan sih WOG itu muncul dan bagaimana perkembangan di awalnya? Nah, munculnya WOG itu dikenal atau sudah lama berkembang di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan juga Selandia Baru. Contohnya nih, di Inggris. Di Inggris itu ada ide WOG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam satu cara pandang. Dan sistem ini sudah dimulai sejak pemerintahan partai buruhnya yang bernama Tony Blair pada tahun 1990-an. Kemudian setelah kita mengenal, ternyata WOG itu adalah dia sebuah pendekatan atau kebersamaan, pendekatan yang untuk mendekatkan antar sektor atau antar lembaga-lembaga. Nah, kemudian munculnya di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris. Nah, sekarang sebenarnya apa sih arti dari WOG itu sendiri, Whole of Government? Definisi dari Whole of Government yaitu pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. Mengapa WOG itu harus diterapkan dalam sebuah negara? Nah, hal ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama ada faktor eksternal, kemudian yang kedua ada faktor internal. Kalau faktor eksternal, yaitu berasal dari dorongan publik, kemudian adanya program pembangunan, perkembangan layanan, dan juga adanya perkembangan IT. Yang perkembangan ini kan dapat mewujudkan negara itu menjadi negara yang lebih baik dengan sistem yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua ada faktor internal. Kalau faktor internal asalnya dari fenomena ketimpangan, kepastian sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Kemudian bagaimana implementasi dari WOG itu sendiri? Nah, dalam hal ini implementasi dalam sektor-sektor yang ada dalam sebuah negara, maka dia dipengaruhi oleh implementasinya dalam tiga hal. Yang pertama koordinasi, kemudian integrasi, dan kedekatan atau adanya pelibatan. Koordinasi itu termasuk apa saja? Integrasi dan juga kedekatan, pelibatan termasuk apa saja? Ini saya bacakan satu contohnya. Kalau koordinasi, pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Kemudian kalau diintegrasi itu kolaborasi. Jadi kolaborasi antar lembaga. Kemudian kedekatan dan pelibatan itu adanya kerjasama pada isu-isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Penerapan WOG dalam layanan terintegrasi. Ini pembahasan kita yang kedua. Sebelum kita berbicara tentang penerapan WOG dalam layanan, kita harus tahu dulu nih fakta nih. Survei integritas yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2009 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia skala nasional mencapai skor baru mencapai skor 6,64 dari skala 10. Kemudian kalau di tingkat daerah baru mencapai 6,69 dari skala 10 juga. Skor integritas dua unit pelayanan publik ini menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya standar operating procedures,
atau SOP, kemudian kesesuaian proses pelayanan dengan SOP, yang ada keterbukaan informasi, keadilan, dan kecepatan dalam layanan. Kemudian juga termasuk yang dinilai adalah pemberian pelayanan dan kemudahan masyarakat melakukan pengaduan. Nah, kemudian bagaimana praktek WOG itu sendiri? Nah, praktek WOG ini yang pertama membentuk lembaga koordinasi khusus, kemudian membentuk gugus tugas, penguatan koordinasi antar lembaga, dan juga koalisi sosial. Kalau pembentukan lembaga koordinasi khusus itu yaitu pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Kemudian dapat membentuk gugus tugas. Gugus tugas itu bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Dan juga dilakukan dengan penguatan koordinasi antar lembaga, yaitu bisa dilakukan apabila jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeble. Koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk perlembagaan khusus dalam koordinasi ini. Nah, 4 hal ini adalah hal yang dapat dilakukan dalam praktek WOG. Nah, dalam prakteknya, WOG ini juga mengalami tantangan-tantangan. Dan sebagai pelaksana WOG harus menyelesaikan tantangan-tantangan ini agar tujuan dari WOG yaitu kebersamaan antar sektor dapat diwujudkan. Tantangan yang dihadapi dalam WOG yang pertama, adanya ketidaksamaan kapasitas SDM dan institusi. Beda institusi, beda kapasitas. Beda SDM, beda pemikiran, seperti itu. Kemudian yang kedua, perbedaan nilai dan budaya organisasi. Kemudian yang ketiga, kekuatan kepemimpinan. Nah, pemimpin ini menjadi satu corong, menjadi tampuk, menjadi rujukan bawahannya untuk kemudian melaksanakan instruksi-instruksi yang berhubungan dan bertujuan demi kebersamaan dalam masing-masing pelayanan di sektor. Selanjutnya yaitu tentang praktek WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dibagi menjadi 4. Yang pertama, pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Pelayanan administratif berupa dokumen resmi, contohnya SIUP, SIUP, KTP, akta, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Kalau pelayanan jasa, dia berhubungan dengan jasa. Produk yang dihasilkan adalah jasa, seperti ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan lain sebagainya. Kalau pelayanan barang, yang produk yang dihasilkan adalah barang, seperti rumah, pelayanan rumah, listrik, jalan, air bersih, dan lain-lain. Kemudian ada juga pelayanan regulatif. Nah, pelayanan regulatif ini berhubungan dengan perundang-undangan, termasuk juga penegakan hukum, undang-undang yang dibuat, peraturan pemerintah, dan kebijakan publik serta kebijakan lain yang semisal. WOG dari sisi pola pelayanan dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mempermudah layanan, otomasi atau otomatisasi. Kemudian ada pelayanan teknis fungsional. Kalau pelayanan teknis fungsional, pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kemudian ada pelayanan satu atap, yaitu pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian ada pelayanan satu pintu, yaitu pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait. Yang terakhir ada pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang terkait dengan
bidang pelayanan masyarakat terkait. Baik, kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu tentang best practice WOG. Nah, best practice WOG ini kita membahas tentang praktek WOG di berbagai negara. Berikut adalah contoh praktek-praktek terbaik WOG dari beberapa negara. Yang pertama yaitu Malaysia. Malaysia telah melakukan one day service, one day delivery, dan no wrong door, yaitu pemberian layanan yang lebih terintegrasi dan cepat, serta memastikan bahwa setiap keluhan dari masyarakat harus diterima dan direspon segera, walaupun keluhan tersebut ditujukan ke instansi yang berbeda. Inggris melakukan WOG account, integrasi sistem laporan keuangan 5.500 organisasi publik. Kemudian Australia yaitu melakukan APSC, Centrelink, COAG, dan koalisi. Integrasi antar lembaga di semua tingkatan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Amerika melakukan keamanan nasional integrated portal www.usa.gov. Fokus pada isu keamanan nasional serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menyatukan pemerintahan di semua tingkatan. Itulah contoh 4 negara yang dapat dijadikan contoh dalam penerapan WOG. Sekian penjelasan tentang Whole of Government. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap stay tune di channel NH Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.